Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Dimas Sudaryanto dari kelas SI 402. Di sini saya akan memaparkan mengenai ujian akhir semester, metodologi penelitian, dan saya akan menjelaskan proposal yang berjudul Strategi Transformasi Digital UMKM melalui e-bisnis berbasis cloud. Oke, langsung kita mulai. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang diantaranya terbagi menjadi tiga sub, yaitu ada introduction, kemudian ada research system method and objective, yang ketiga adalah benefit review. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa latar belakang dari peran UMKM yang ada di Indonesia. Di sini kita ketahui ya, bahwasannya gambar umumnya adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM itu memerankan peran yang cukup penting pada roda ekonomi di Indonesia. Lalu kemudian juga Pemkot ini berkontribusi yang cukup signifikan kepada lapangan pekerjaan dan juga food and beverage di bidang pendapatan berskala nasional. Kemudian UMKM ini juga merupakan mayoritas ekosistem bisnis yang terjadi di Indonesia. Nah, pentingnya transformasi digital pada skala UMKM atau usaha menengah kecil ini memberikan manfaat yang cukup signifikan, yang diantaranya adalah memberikan transformasi digital yang dapat meningkatkan operasi bisnis, lalu memungkinkan usaha menengah kecil ini juga dapat meningkatkan efisienitas, kemudian juga dapat menjangkau khayalak yang lebih luas, dan yang terakhir adalah dapat bersaing secara efektif di pasar yang digerakkan oleh teknologi. Seperti itu. Nah, apa latar belakang saya menggali mengenai e-bisnis berbasis cloud ini? Karena kita masih kurang ya dalam strategi e-bisnis, di mana dengan adanya kekurangan ini, seperti hilangnya peluang untuk perluasan pasar, kemudian penurunan dalam proses penjualan, kemudian juga kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi, dan yang terakhir adalah bisa dapat menghambat pertumbuhan dan ketahanan pada UMKM. Dan dari keempat latar belakang ini adalah yang mendasari saya melakukan research pada proposal yang berjudul e-bisnis berbasis cloud. Nah, saat ini tantangan yang dihadapi oleh UMKM ini yang pertama diantaranya adalah kendala keuangan. Dari segi keuangan, mungkin beranggapan bahwa masyarakat e-bisnis berbasis cloud ini masih membutuhkan manajemen keuangan ataupun biaya yang lumayan besar. Kemudian beberapa kalangan atau beberapa stage UMKM ini masih terbatas terhadap pengetahuan dari teknologi. Kemudian juga masih kurangnya beberapa tenaga kerja yang terampil di bidang UMKM di bisnis berbasis cloud. Dan yang terakhir adalah menghambatnya kapasitas untuk berinovasi dan tumbuh berkelanjutan dikarenakan beberapa aspek yang tidak mendukung seperti infrastruktur maupun roda ekonomi yang masih belum stabil. Seperti itu. Nah, tujuan utama dari penelitian ini adalah supaya nantinya pendekatan dapat meningkatkan produktivitas dan juga efisienitas
dalam berbisnis yang nantinya kita bisa gunakan untuk memanfaatkan dengan media teknologi. Kemudian tujuannya juga menjadikan organisasi mempraktikkan kepada hal yang lebih baik dengan strategi mungkin seperti itu. Nah, kemudian juga tujuan analisis ini supaya nantinya ini dapat memberikan gambaran komprehensif ya mengenai tantangan bagaimana organisasi UMKM ini mengintegrasikan alat dan juga teknologi digital dalam operasional mereka seperti itu. Nah, dari beberapa review atau studi yang relevan, kita telah mencari bahwasannya dari 5 judul ya, 5 judul mengenai studi kasus yang sama. Yang pertama adalah artikel yang pertama ini adalah membahas mengenai teknologi cloud untuk MSME, yang di mana cloud ini itu dapat menyederhanakan operasi untuk MSME. Kemudian ada artikel jurnal mengenai tren e-bisnis yang ada di Indonesia, di mana ini membahas bisnis yang terjadi pada saat ini di Indonesia yang mendorong pertumbuhan, tantangan, dan juga yang akan dihadapi oleh bisnis yang berdampak bagi MS, MSME. Kemudian yang selanjutnya ada Cloud Accounting Adoption in MSME atau UMKM yang menggunakan Term of Framework Approach, di mana ini membahas mengenai usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Indonesia mengadopsi sistem akuntansi berbasis cloud. Kemudian yang keempat ada Exploring Technological Factors and Cloud Accounting Adoption Among Indonesian atau MSME, di mana ini membahas mengenai pengaruh faktor-faktor teknologi terhadap niat pelaku UMKM yang mengadopsi cloud accounting. Yang kelima ada development of a cloud computing based MES atau or MSME, di mana membahas ini mengenai penerapan sistem informasi manajemen atau MES berbasis cloud computing bagi UMKM yang ada di Indonesia. Nah, yang kemudian yang kedua kita membahas mengenai metode yang digunakan pada penelitian. Nah, metode yang kita gunakan di sini ada beberapa sub ya, saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada Cloud Computing Overview, e-Business Fundamentals, dan juga Integration of Technology in Business Processes. Nah, cloud computing ini yang pertama kita bisa memungkinkan bisnis supaya dapat mengakses beberapa sumber daya komputasi melalui internet, di mana nantinya ini dapat menyediakan skalabilitas, kemudian efektivitas, biaya, dan juga fleksibilitas dalam mengelola operasi dan juga data. Kemudian, e-business fundamentals ini itu mencakup beberapa aspek seperti operasi daring, ya seperti online, gitu. Kita memanfaatkan berbagai macam platform dari segi pemasaran maupun dari transaksi yang dapat memungkinkan juga UMKM menjangkau pasar yang jauh lebih luas dibandingkan pada pasar tradisional yang mencakup pemasaran yang skala tertentu saja. Dan ini juga dapat meningkatkan keefisienitas operasional. Kemudian, yang terakhir adalah integration of technology in business process, di mana kita mengintegrasikan teknologi ke dalam proses bisnis yang nantinya bisa memperlancar operasi, seperti meningkatkan produktivitas, dan juga mendorong inovasi, dan juga yang terakhir dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik dari hasil yang bisnis yang telah kita jalankan sebelumnya. Nah, dari metode tersebut kita jalankan beberapa step ya. Pertama ada 3 step. Di antaranya yaitu adalah pertama kita harus memahami syarat-syarat dari sektor kuliner yang terjadi pada saat ini. Karena pada saat ini tuh sangat penting ya bagaimana solusi cloud ini meningkatkan operasi, kemudian juga meningkatkan keterlibatan pelanggan dan juga efisienitas secara keseluruhan. Kemudian kita memilih dari layanan cloud yang tepat, seperti beberapa contoh ya, seperti ada Google Cloud, kemudian ada Microsoft, kemudian base data yang lain, di mana kita melibatkan
evaluasi opsi yang berdasarkan skalabilitas, kemudian biaya, dan juga kemudahan integrasi. Dan kita pertimbangkan juga mengenai fitur spesifik yang kita layani pada produk yang akan kita jalankan. Nah, yang terakhir, kemudian ke training and onboarding employees, yaitu adalah kita latih dan juga kita berikan pelatihan yang efektif supaya nantinya karyawan maupun pelaku usaha ini dapat menggunakan sistem cloud terbaru secara mutakhir seperti itu. Kemudian juga ini dapat membantu memperlancar transaksi dan meningkatkan produktivitas pada proses penjualan. Nah, kemudian ada case study analisisnya di sini mana kita dapat menganalisis kasus dunia nyata mengenai bisnis kuliner. Nah, dari bisnis kuliner yang berhasil ini kita adopsi lah bagaimana cara solusi cloud mengungkapkan strategi dan memanfaatkan praktis yang dapat menginspirasi pelaku UMKM pada sektor tersebut. Kemudian kita dalami riset implementasi yang juga gagal dalam proses penerapan e-bisnis ini berbasis cloud, di mana kita mempelajari step by stepnya satu persatu mengenai kesalahan-kesalahan apa sih yang mereka perbuat dan cara menghindarinya supaya nantinya UMKM kita ada ini dapat mengadopsi cloud di masa yang mendatang di bisnis yang akan kita geluti. Kemudian kita identifikasi mengenai KIP-nya atau Key Performance Indicator yang dimana relevan terhadap bisnis yang akan kita jalankan, di mana ini mampu mengukur efektivitas solusi cloud yang terjadi dengan fokus pada area-area tertentu seperti pertumbuhan penjualan, kepuasan pelanggan, dan juga efisiensi operasional. Nah, dari keuntungan tersebut, kita dapat mengevaluasi dampak dari solusi berbasis cloud ini. Yang pertama, kita dapat menilai bagaimana sih teknologi cloud ini berpengaruh pada kinerja operasional, kemudian dapat berpotensi untuk penghematan biaya, dan yang terakhir adalah kita dapat berkolaborasi dalam berbagai organisasi melalui e-bisnis berbasis cloud. Nah, dengan adanya AI dan machine learning in culinary e-business atau F&B, ini dapat mampu mengubah bisnis elektronik kuliner menjadi menyediakan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi, kemudian mengoptimalisasikan manajemen inventories dan memprediksi tren makanan yang terjadi pada saat ini untuk berpengaruh kepada pengambilan sebuah keputusan. Kemudian Internet of Things atau IoT application ini memungkinkan juga pelaku usaha UMKM memanfaatkan perangkat yang terhubung untuk meningkatkan efisiensi operasional, kemudian melacak inventories dan juga meningkatkan layanan pelanggan. Seperti itu. Nah, capaian dari cloud computing ini kita raih berbagai macam manfaat utama yang saya rangkum menjadi 4 bagian, yaitu adalah menguraikan keuntungan dari penerapan teknologi cloud. Kemudian kita juga dapat mengurangi biaya dengan dari segi manajemen periklanannya. Kemudian fleksibilitas ini meningkat dikarenakan kita dapat berkolaborasi dengan organisasi di mana saja melalui e-bisnis atau berbasis daring atau online. Kemudian kita juga dapat meningkatkan eh, kemampuan dari segi enhance kemampuan para karyawan dalam berbagai konteks bisnis. Seperti itu. Nah, demikian dari penjelasan proposal mengenai e-bisnis berbasis cloud ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.